Nah, yang selanjutnya ya anak-anak, di sini ada peristiwa heroik itu tepatnya di Semarang. Nah, di sini pada tanggal 15 Oktober 1945 di mana pasukan Jepang itu melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Nah, di sini pertempuran itu berlangsung selama 5 hari ya. Nah, akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang pun tewas. Nah, untuk mengenang peristiwa itu di Semarang itu didirikan Monumen Tugu Muda. Nah, seperti yang terdapat pada gambar di samping ini ya. Nah, ini adalah Tugu Monumen ya, Monumen Tugu Muda yang ada di Semarang ya. Jadi ini tugu ini didirikan untuk mengenang peristiwa tersebut ya, dari pertempuran yang mengakibatkan ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang itu tewas. Jadi untuk mengenang peristiwa itu tadi, maka di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda seperti yang ada di gambar ini ya. Anak-anak bisa perhatikan. Kemudian di bukunya juga ada ya di sini Monumen Tugu Muda ya. Nah, kemudian di peristiwa yang berikutnya kita masuk kepada peristiwa heroik yang terjadi di Aceh. Nah, di sini tepatnya itu pada tanggal 6 Oktober 1945 di mana para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang bisa disebut dengan API ya. Nah, di mana di sini anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Nah, di tempat-tempat yang telah mereka rebut itu, para pemuda mengibarkan bendera merah putih yang berhasil kemudian mereka berhasil melucuti senjata tentara dari Jepang itu tadi ya. Nah, jadi di peristiwa heroik Aceh ini tadi telah dibentuk para pemuda dari tokoh masyarakat itu ya, mereka membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disebut dengan API tadi. Nah, kemudian mereka mengambil alih kantor-kantor pemerintahan Jepang tadi. Setelah itu mereka mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata dari tentara Jepang tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada peristiwa heroik di Bali. Nah, di sini itu terjadi pada bulan Agustus, tepatnya itu pada tahun 1945, di mana pemuda Bali itu membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau yang bisa disebut atau disingkat dengan AMI ya. AMI itu adalah Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Nah, di sini upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI atau Republik Indonesia telah mereka upayakan. Nah, tetapi di sini pihak Jepang selalu menghambat ya. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kembali kekuasaan dari Jepang secara serentak. Nah, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang itu masih kuat ya. Jadi di sini para tokoh pemuda Indonesia itu mereka belum berhasil merebut kekuasaan dari Jepang itu tadi karena mereka kekurangan senjata ya. Nah, di sini ternyata senjata atau persenjataan yang dimiliki oleh Jepang itu lebih kuat dari persenjataan yang dimiliki oleh pemuda Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu peristiwa heroik yang terjadi di Kalimantan. Nah, di sini rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih tadi ya, dengan memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. Nah, namun kegiatan ini juga dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan tersebut. Nah, di sini rakyat Indonesia tidak menghiraukan larangan sekutu itu tadi. Nah, sehingga pada tanggal 14 November 1945 itu, tepatnya di Balikpapan atau depan markas sekutu, berkumpul lebih atau kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih ya. Nah, kemudian di sini dilanjutkan di Sumbawa. Nah, di sini ada bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Save dan Raba. Nah, di sini ada beberapa bentrokan yang terjadi ya, tepatnya itu di 3 daerah, yaitu di Gempe, ada di Save dan di Raba. Nah, itu di peristiwa Sumbawa. Nah, kemudian ada juga peristiwa heroik yang terjadi di Palembang. Nah, di sini ada upacara pengibaran bendera merah putih yaitu pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Pak Gani ya. Nah, pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di kekuasaan RI atau Republik Indonesia. Nah, di mana upaya penegakan itu
atau upaya penegakan kedaulatan tersebut itu yang ada di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan, tetapi karena Jepang berusaha menghindari pertempuran tersebut ya. Nah, jadi di sini di peristiwa heroik yang terjadi di Palembang itu ada upacara pengibaran bendera merah putih, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Bapak Gani. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa heroik yang terjadi di Makassar. Nah, di sini ada Gubernur Sam Ratulangi. Nah, dia menyusun pemerintahan itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, di sini ada para tokoh pemuda yang bergerak untuk merebut gedung-gedung penting ya, seperti stasiun dan radio, tangsi polisi. Nah, di sini gubernurnya itu adalah Sam Ratulangi ya, yang menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, kemudian di sini adanya tindakan heroik itu tadi muncul ya, kemudian mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Nah, di sini ada pertanyaan ya, beberapa pertanyaan ya, itu di halaman 102 ya. Nah, anak-anak bisa buka halaman 102. Di sini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada 5 pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas tadi. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabannya itu ya, munculnya tindakan heroik mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu, apa yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September pada tahun 1945? Nah, anak-anak, yang terjadi di sini ya, bahwa orang Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Nah, kemudian di mana di sini rakyat Indonesia kemudian menyerbu hotel tersebut dan menurunkan, kemudian mereka juga merobek warna biru bendera itu dan dikibarkan kembali dengan warna merah putih ya. Nah, yang selanjutnya, nah, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Nah, peristiwa yang melatar belakanginya itu pada tanggal 15 Oktober 1945 pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR. Nah, di sini bersama dengan laskar pejuang lainnya. Nah, pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang itu tewas ya. Jadi ini adalah peristiwa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda yang ada di Semarang itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Nah, karena pihak Jepang selalu menghambat upaya yang dilakukan oleh pemuda Indonesia dalam upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI atau Republik Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, di sini upaya yang dilakukannya itu adalah rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan mengenai peristiwa heroik yang terjadi di beberapa daerah yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian di sini ada peta yang menunjukkan peristiwa heroik yang mendukung adanya proklamasi ya. Di sini ada beberapa tempat ya. Di sini ada Yogyakarta, kemudian ada Surabaya. Nah, yang bagian satu ini di peta sesuai dengan peta nomor 1 ini adalah daerah Yogyakarta. Kemudian yang kedua ini adalah Surabaya ya. Yang ketiga itu di sini di Semarang. Kemudian selanjutnya ada di Aceh. Kemudian ada di Bali nomor 5, nomor 6 itu adalah Sumbawa. Nomor 7 adalah Balikpapan, kemudian nomor 8 ada Palembang, kemudian yang terakhir itu ada di Makassar ya, nomor 9. Nah, jadi ini adalah peta ya, beberapa tempat terjadinya peristiwa heroik itu tadi yang mendukung proklamasi Indonesia ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi ya. Nah, mengapa rakyat di seluruh daerah